dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkan Injil kepadaku, tetapi aku menerima dari Yesus Kristus. Ayo, sadar dong, sadar. Paulus mengakui bahwa Injil yang diterima 13 kitabnya itu bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Yesus yang bukan manusia, berarti Yesus lain. Yesus yang bukan anak Maria, Yesus yang bukan Mesias untuk kaumnya Bani Israel. Makanya nanti ketika kalian bertemu di padang mahsyar, Matius 7 nomor 21, 22, 23. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami ketika di bumi bermujizat pakai namamu, mengusir etan pakai namamu, bernubuat juga pakai namamu. Pada saat itulah Yesus berterus terang kepadanya, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tralalalala. Siapa rupanya yang diusir oleh Yesus nanti di akhirat, di hari terakhir, di hari penghakiman di hadapan Allah? Orang yang memanggilnya Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Menurut pengetahuan kita nih, siapa mereka ini? Hindu? Bukan. Buddha? Bukan. Yahudi? Bukan. Ateis? Bukan. Islam? Bukan. Tapi mereka adalah yang ke gereja hari Minggu. Siapa mereka itu? Kristen. Belum sadar juga, belum ngeh juga, belum. Kenapa bisa demikian? Karena kalian adalah kelompok orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa saja yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih melalui Al-Quran, maka aku biarkan setan menyesatkannya. Maka setan selalu menemaninya. Kenapa lisan kalian dengan otak kalian itu tidak pernah kompak, tidak pernah kemudian tos, tidak pernah cesan, nggak pernah peace antara otak kalian dengan mulut kalian? Kenapa? Karena di antara mulut kalian dengan otak kalian ada iblis di situ, tidur, duduk sambil minum kopi. Yesus mengatakan dirinya anak manusia kok. Bahkan malaikat berkata dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia yang diurapi, yang lahir di kota Daud sebagai juru selamat, melahirkan ki ibunya, keluar ki anaknya. Begitu keluar anaknya, orang-orang yang jauh hidupnya dari anak tersebut melantiknya menjadi Tuhan. Tapi orang sekampung, bahkan orang yang melahirkannya, justru menganggapnya anak bayi yang imut, yang butuh asupan air ASI. Kalian yang sibuk menyembah, katanya anak ini yang kalian sembah, bullshit. Bukan anak yang lahir ini sebagai Mesias bagi kaumnya Bani Israel yang kalian sembah, melainkan sesuai dengan pengakuan Stephen, makhluk yang keluar dari kubur itulah yang kalian tuhankan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Sahabat-sahabat yang ada di bawah, yang lulusan alumni atau yang masih aktif sebagai santri dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Junaidi Alawo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah hidup antum dan keluarga beserta dengan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan teman-teman non muslim.
Yosata izin menyapa. Yosata Kristen, saudara. Honda. Mana Suzuki? Yosata kayaknya. Yosata Bone-bone, Kristen. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hell no, man. Kristen? Kristen. Silakan ditanggapi. Silakan, Bang. Burunda, silakan. Oke. Terima kasih. Saya sudah diberi masa untuk bertanya kepada sang guru. Minta maaf sang guru. Tadi Silakan, di Bang dalam, Yosafat. iya, di dalam bercerita semua, kenapa Tuan Guru membahas Injil selalu atau Bible? Pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa kemudian kami membahas Bible? Nah, Karena Bible, ya, saya jawab, Bang. Karena Bible ini yang digunakan kemudian oleh sekelompok manusia untuk mengajak manusia mematikan akal menyembah kepada ciptaan Tuhan. Dan orang-orang yang punya kemudian kepentingan, yaitu mereka yang mengkitabkan Bible, itu diperintahkan oleh makhluk yang keluar dari kubur menjadi suatu kewajiban. Bahkan mereka mengatakan itu adalah amanat agung. Apa itu? Dia katakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh umat Islam menjadi pengikutku. Maka kami menolak itu, abangku. Ketika Anda datang membawa produk, menjajakan produk Anda mau berikan gratis, kami semakin curiga. Ini barang gratis, Bang, kami semakin curiga. Kecuali Anda jual mahal, yaitu kami harus belajar dari nol, belajar siang dan malam, baru kemudian kami bisa menawar harganya berapa. Tapi kalau barang itu Anda katakan sesuatu yang sangat luar biasa, tapi Anda berikan dengan cuma-cuma, maka kami akan memeriksa barang tersebut. Makanya kami tidak percaya. Kami tidak percaya, Bang, dengan ajaran yang dibawa oleh penjajah. Kemudian kami diajarkan untuk menjadi pengikutnya, penganutnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kami berlindung kepada Allah dari menyembah makhluk yang mati dengan kutuk. Pondasi yang kami kuat. Berlindung kepada Allah daripada menyembah kepada makhluk yang terkutuk di atas tiang salib. Pondasi Silakan. Hormati. Nah, inilah pondasi iman kami. Makanya ada komal ini, karena ini cerminan pondasi iman kami yang kuat. Sudah belum? Ya, silakan. Silakan, Yosafat, silakan. Oke. Tersius di mute dulu. Lagi satu, minta maaf. Sekarang macam Tuan Guru itu menyembah Allah, itu ikut ajarannya siapa? Oke, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kami bahwa kami umat Islam ini wajib hukumnya beriman menyembah kepada apa yang disembah oleh para nabi. Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nabi Abraham, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, dan apa yang diturunkan kepada keturunan mereka, itu kami ibadahi, yang kami sebut Allah, dan kami tidak membeda-bedakan kemudian di antara mereka, sebab kami semua dengan mereka adalah seorang Muslim yang berserah diri kepada Tuhan yang sama. Berbeda dengan saudara Kristen menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur yang bukan anak Maria. Silakan. Oke. Tadi kita semua diingat kira satu kumpulan orang Islam lah, kan? Ya. Betul. Jadi semua berarti Tuan Guru semua dengan contoh lah. Sama saya bukan orang Islam. Tuan Guru sayang tak sama saya? Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya saling sayang menyayangi atau bagaimana gitu loh? Apa tidak? Oh iya, sayang, iya, Bang. Makanya diperintahkan di dalam Al-Quran kami. Apa kata Al-Quran? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah
wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lam biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia, serulah manusia. Manusia itu artinya seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Maka serulah, seru, ajak manusia kepada kebenaran. Tentu ini kami lakukan karena kasih sayang terhadap saudara kami non-muslim. Silakan. Oke, bagus. Jadi saya dengan Tuan Guru mohon dibacakan surat Al-Fat 29. Ya. Surat Al-Fat Oke. 29. Bagaimana bunyinya? Ya, baik. Oke. Oke. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Fat tadi ya? Iya, Ayat surat Al-Fat. 29. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadar Rasulullah, itu ya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'a sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap menyampaikan permusuhan, menampakkan permusuhan, memperlihatkan sikap pembenci kepada ajaran Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad kemudian berkasih sayang sesama mereka. Kepada siapa mereka berkasih sayang? Kepada yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Kepada siapa Nabi Muhammad itu bersikap keras? Kepada orang-orang kafir yang menentang kemudian ajaran yang maha tinggi. Kami tidak ada kompromi dengan manusia yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Siapa mereka? Yang mengajak manusia menyembah kepada makhluk kuburan, yang mengajak manusia melanti sesamanya makhluk untuk tidak menyembah kepada pencipta, tetapi menyembah kepada ciptaan, yang mengajak manusia dengan segala bentuk kekerasan, penipuan, kebohongan, palsu, tipu daya untuk memperdaya manusia agar tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Kami umat Islam keras terhadap itu. Keras. Illal ladzina zalamu minhum. Kepada orang zalim, umat Islam keras. Tapi kepada orang yang mau mendapatkan hidayah, yang menggunakan akal sehat, itulah tadi seruannya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara-cara yang baik. Kalau di Kristen kan enggak. Jadikanlah. Sekarang gini. Jadikan. Kalau Anda tidak menjadikan kalian melanggar. Jadikanlah seluruh bangsa, seluruh manusia menjadi pengikutku. Kalau kau tidak menjadikan, berarti melanggar. Kalau di Islam kagak bang, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam memeluk ajaran agama Islam. Kalau di Kristen jadikan. Perintah jadikan itu artinya harus. Mutlak. Silakan. Fenomenanya tadi Bang Zuma cakap, oke, mengasihi semuanya kan. Sekarang dibacakan surat Al-Fat, kenapa kok saling sayang dengan satu muslim, sesama muslim saja? Berarti Bang Zuma tidak tepat lah kalau begitu. Tuan Guru tepat penjelasannya. Jadi Tuan Guru awalnya cakap Indonesia sama tidak sayang. akan dengan Indonesia tidak akan merdeka kalau umat Islam itu tidak menetapkan yang hak pada garis yang hak, batil pada garis yang batil. Tidak seperti kalian. Kasihilah musuh. Musuh dalam bahasa Ibrani itu adalah Satan. Kasihilah setan. Makanya kalian itu tidak bisa dibedakan mana setan, mana kalian. Karena sama-sama mengaku sebagai bukan hamba Tuhan, tapi anak-anak Tuhan. Sama-sama tidak bersunat. Tuh, sama-sama tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan. Kenapa? Karena antara kalian dengan setan itu saling mengasihi. Kalau kami tidak,
iblis itu musuh nyata bagi kami, dan iblis itu minal jinnati wan nas, dari golongan manusia, dari golongan jin dan golongan manusia. Jadi siapapun manusia yang bertabiat iblis, musuh. Apa tabiat iblis itu? Mengajak manusia untuk menanggalkan semua perintah-perintah Tuhan. Adam cuma satu larangan. Iblis sang serakah, sang bahlul datang, satu-satunya larangan pun dihapus. Lalu Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu iblis dan keturunan manusia. Kejadian 5 nomor 13. Kejadian 3 nomor 15. Apa yang terjadi kemudian? Keturunan iblis dan iblis itu sendiri datang kepada seluruh manusia untuk menanggalkan perintah-perintah Tuhan yang datang kepada para nabi. Itulah yang dilakukan oleh makhluk yang datang kepada Paulus, mengaku bukan manusia tapi mengaku Yesus. Apa tujuannya dia datang kepada Paulus? Agar rasulnya yang bernama Paulus, utusan yang bernama Paulus ini mengajarkan manusia untuk mematikan akal, agar manusia bisa tertipu bahwasanya tidak ada lagi perintah dan larangan Tuhan. Semuanya sudah dibatalkan. Sekarang hanya tinggal ajaran kasih. Apa itu? Jangan mau diatur lagi oleh penghambaan. Galatia 5 nomor 1. Kristus yang datang kepadaku yang bukan anak manusia itu, yang bukan anak Maria itu, yang bukan anak tirinya Yusuf itu, telah datang kepadaku mengajarkan bahwa kalian pengikutku sudah dibebaskan dari kuk penghambaan. Makanya dikatakan, wahai Kristen-Kristen, kamu sekalian bukan lagi hamba Tuhan, tetapi adalah anak-anak Kristus. Nah, kalau kalian Kristen bukan hamba Tuhan, di gereja kalian menghambakan diri kepada yang bukan Tuhan. Menghambakan diri kepada bukan Tuhan itu apa namanya, Cahayu? Menghambakan diri kepada selain kepada Tuhan itu apa namanya, Cahayu? Hamba setan. Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Tidak mampu. Tuhannya Yahudi berapa kali kemudian menyatakan diri melalui tabir, melalui wahyu, melalui malaikat. Pernahkah dia mengatakan, akulah Yesus? Pernah rupanya? Gak pernah. Akulah Yesus sang bintang timur. Hanya Tuhan saudara yang bukan manusia yang pernah datang mengaku seperti itu. Lalu kenapa kemudian kalian ini bisa terperdaya begitu sadis? Bisa tertipu begitu dahsyat? Kenapa? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh aku Allah benar-benar akan menciptakan banyak, telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia masuk ke dalam neraka jahanam, sebab mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayatku. Mereka memiliki mata yang mereka tidak pergunakan untuk melihat ayat-ayatku, serta mereka memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayatku. Mereka seperti kerah, mereka seperti monyet, mereka seperti babi, mereka seperti anjing ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Mereka itulah orang-orang yang lengah, kata Quran. Begitu saudara. Jadi kembali lagi, kalau masih ada saudara Kristen yang ingin belajar, yang sedikit ingin belajar tentang kebenaran, ayo silakan dijawab. Siapa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus tapi bukan anak Maria? Silakan. Saya cuma manusia penyesat. Manusia penyesat. Mau diskusi apa enggak? Oi. Mau diskusi apa enggak? Saya cuma manusia Ayo. penyesat, Sebelum manusia saya ngantuk, pita. silakan.
Aduh, diskusi lah. Ayo, Aku kalau udah ngantuk cuma tinggalkan manusia. tidur ini. turunkan ya. Saya cuma manusia. Aduh. Jangan perlihatkan keputusasaannya, jangan. Kalian kudu tuntut gereja, pendeta, pastor kalian untuk hadir di sini. Assalamualaikum Kalian harus Bang tunduk. Juma semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam Bang warahmatullahi Tidak Juma ada. mau Insyaallah. mau tanya Siap. Bang Juma. Boleh, tapi jangan ngeyel ya. Apa doa anti santet Bang Juma? Hey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Habis itu baca 3 qul. Itu aja. Baca sebelum maghrib dan baca setelah Adanya sholat subuh. 4 orang ini mau santet katanya. Terus punya fotoku katanya. Aku sudah sering disantet. Udah sering pun. Oh. Tadi subuh aku tidur di lantai 2. Lalu aku melihat ada seorang wanita yang pakai jubah dengan wajah yang menyala, duduk tepat di samping saya berbaring, dan saya tahu itu adalah mimpi. Biasanya itu Dinda, santet-santet kayak gitu biasa. Iya, biar Mereka cepat pasti mati kata dia. Iya. Nanti kalau kita perlihatkan ini bukti santetnya, oh itu penyakit katanya, penyakit ini. Padahal memang mereka berupaya untuk menghentikan kita. Padahal harusnya mereka berterima kasih loh. Kita ini siang malam mengajarkan mereka untuk menanggalkan dogma doktrin demi untuk melihat cahaya. Lihat dulunya cahaya itu. Kalau gelap gulita baru kembali ke doktrinnya. Kan kita nggak paksa dia untuk masuk Islam. Gunakan akal sehat ajanya. Itu aja pun. Kita nggak memaksa dia untuk harus Islam, enggak kan. Kita hanya mengajak mereka untuk berpikir. Siapa sih yang pernah menanggalkan kemanusiaan Yesus ini? Siapa dia yang tidak menganggap Yesus manusia? Dan siapa dia yang menganggap pencipta langit dan bumi pernah menjadi manusia? Kan kebalik-balik. Pencipta langit dan bumi dianggap jadi manusia. Yang manusia justru dianggap bukan manusia. Lucu kan? Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Nah, manusia dibilang bukan manusia. Yang bukan manusia dibilang jadi manusia. Kebalik kan? Efesus 2 nomor 6. Mengosongkan diri si Theos, mengambil rupa manusia, jadi manusia. Terus ada yang manusia lahir kemudian menjadi bukan manusia. Inilah yang dikatakan dompala ulu gimpe, cipe ulu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ulu cipe. Hai, manrasa. Assalamualaikum Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Lanjut, Guru udah lagi on Halo. fire ini. Aduh, lawannya ini lagi. Mah. Iya Pak. Tokarnya naik. Kenapa Bob? Dilarang bertengkar ya. Tidak ada yang Dilarang, bertengkar. nah. Iya, Yesus Kristus menyatakan begini. Jikalau Apa? Sebentar Bob, izin. Ini Mbak Dia ini udah berkali-kali minta naik. Ada mungkin yang penting. Silakan Mbak Dia. Dia? Assalamualaikum. Oh, laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berkali-kali minta naik, udah ditolak, naik lagi minta. Kenapa Bang? Silakan. Ya, ini kita mau sharing-sharing saja dengan teman-teman Muslim. Oh, ini komal lintas agama Bang. Iya. Kita turunkan Bangnya. Enggak apa-apa. Saya ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dibantu dijawab sama Bang Suma dan teman-teman yang lain. Iya, kenapa? Ini Abangku.
terkait dengan adanya syubhat ya, atau penyamaran lah, bahwa seperti ini Bang Suma, tidak sedikit dari sebagian kaum muslimin itu yang terlalu berani masuk ketika pembahasan masalah Islam ataupun yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Saya bawa kasus contoh saja. Ada satu statement yang dilontarkan dari saudara-saudara kita dari agama sebelah yang mengatakan, kenapa Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi istrinya itu satu, dan ketika diangkat dan diutus menjadi rasul, dia meminta perempuan. Harusnya kan begini, teman-teman yang kemudian pemahamannya kurang terkait dengan hal ini, jangan dia kemudian masuk membawa statement yang kemudian itu tidak by data. Anda mau bertanya apa menjadi narasumber, Bang? Iya, saya ingin bertanya. Maksud saya begini, ini coba diluruskan kepada teman-teman, terkhusus seperti Bang Suma yang saya anggap begini. Saya banyak melihat ini edukasi seperti ini perlu kayaknya disebarkan oleh teman-teman yang memiliki pemahaman tentang agama. Terus pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaan saya, ya mungkin bisa tertuju kepada Bang Suma. Jadi di samping dia menjelaskan tentang terkait akidahnya kita, dia juga harus banyak membuat literasi terkait subhat-subhat yang beredar. Pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaannya Izin, apa? Bang Juma. Gini, Bang dia ya, izin Bang Juma ya. Kalau masalah penghujat, Bang Dia, kalau mereka bertanya tentang itu, tinggal tanya mereka menggunakan hukum apa. Di zaman dulu itu hukum apa yang digunakan? Hukum dari Tuhan itu nggak ada larangan itu, batasan itu. Jadi hukum apa yang mau digunakan? Apa literasi yang dia bawa untuk menegakkan hukum itu dilarang, nggak boleh lebih itu? Hukum Tuhannya nggak ada larangan itu. Tinggal suruh mereka tunjukin mana hukum Tuhannya, larangan itu mana hukum Tuhannya. Kalau mereka nggak bisa jawab ya sudah, berarti sebatas itu ilmunya. Ngapain diladenin kalau penghujat, Bang? Penghujat itu nggak ada tempat di muka bumi ini, Bang. Mereka cuma sampah, ngapain diladenin? Iya, jadi jawabannya seperti itu ya. Iyalah, jawabannya seperti itulah, Bang. Mau pakai hukum apa? Kalau pakai hukum Tuhan yang mana? Dulu terapan hukum Tuhan yang mana yang ada batasan begitu? Nggak ada hukum Tuhan batasan begitu, Bang. Nggak ada batasan, Bang. Tuhan nggak pernah membatasi itu. Nggak ada, Bang. Nah, kalau khususnya kita lah yang Muslim, oke lah mungkin kita tahu soal itu. Nah, maksud saya para pendakwa ini, itu memperbanyaklah literasi khususnya terkait dengan statement-statement yang Mungkin dia baru di lintas agama ya teman-teman. Sebenarnya gini, Bunda Rahma, tadi kan saya buka live, naiklah si Joseph Bang Juma. Dia ngajak diskusi lah. Aku bilang, bukan ku nggak mau, aku ini udah kerja sekarang. Aku bilang, ini lagi di luar. Kalau mau diskusi, ayo. Mau bahas apa sebenarnya? Aku bilang kan. Ayo kita bahas akidah. Aku tanya lah. Nanti dulu, akidah itu bahasa dari mana kau ambil? Aku bilang. Kau tahunya akidah itu artinya apa? Aku bilang. Kau jawab dulu. Kalau kau jawab, baru kita lanjut. Dia nggak bisa jawab, malah marah-marah, tantrum kemana-mana. Jadi herdernya yang menghujat. Jadi nggak usah diladenin yang begitu. Ngapain ya? Orang di mereka aja nggak paham apa yang mau dibahas. Ngapain diladenin? Lucu. Nggak ada tempat buat menghujat. Ngapain diladenin? Iya, benar juga itu Bang Dinda. Yang terjadi kemudian atas mereka mencari-cari kelemahan Nabi Muhammad SAW, tujuannya itu untuk melemahkan iman kita. Tapi kita umat Islam itu udah paham kali apa hikmah dibalik Nabi Muhammad SAW memiliki lebih dari satu istri. Umat Islam udah paham itu. Kenapa mereka nggak berpikir gitu ya? Bagaimana Salomo yang memiliki wanita 1000, bagaimana Daud 600, bagaimana kemudian Nabi Yakub memiliki banyak wanita dan seterusnya.
Kalau mereka tidak memiliki banyak wanita, lalu siapa yang akan mereka tuhankan? Sedangkan Tuhan mereka yang mereka sebut Yesus itu adalah anak dari keturunan hasil poligami. Siapa yang akan menulis kitab Daniel? Siapa yang akan menulis kitab Amsal? Siapa yang akan menulis kitab pengkhotbah kalau orang tua mereka itu tidak poligami? Kitab-kitab itu berasal dari anak-anak hasil poligami. Dan tak ada, betul yang dikatakan Dindarom ini, tidak ada hukuman kepada siapapun yang ada di dalam Bible Perjanjian Lama yang dihukum karena poligami, nggak ada. Dan tidak ada pun batasan di dalam Bible, baik di Perjanjian Baru maupun Lama, yang membatasi kepada umatnya cukup satu istri selain Al-Quran. Gak ada itu. Dan pada kesimpulan akhirnya adalah apapun hujatan yang muncul karena Nabi Muhammad memiliki banyak istri tidak menghantarkan umatnya dikawinkan dengan sesamanya laki-laki. Sehina apapun kemudian penilaian mereka terhadap Rasulullah banyak istri, tidak menghantarkan kemudian orang-orang Islam banyak duit. Ternyata ketahuan akhir-akhir ini mereka yang mayoritas beragama Kristen telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar di hadapan pencipta langit dan bumi dan di hadapan manusia. Apa itu? Pasti adik-adik semua tahu yang lagi viral. Tahu nggak tuh? Ada elit global yang melakukan sesuatu penistaan. Mereka kemudian ternyata adalah pelaku PDF. Apa agamanya? Bahkan mereka sampai makan daging manusia. Apa agamanya? Apakah mereka pengikut Nabi Muhammad yang mereka hujat, yang mereka nistakan? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, mereka hanya ingin menjatuhkan derajat keimanan kita dan keimanan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi wanita-wanita yang mulia ini supaya wanita-wanita pada saat itu bisa kemudian mengakses pengetahuan agama dengan mudah. Nabi Muhammad jangan adalah Islam yang baik Juma. Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat menjaga kemudian kehormatan wanita. Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat menjaga kemudian terjadinya hubungan antara laki dengan perempuan. Maka Nabi Muhammad memperistrikan Ummul Mukminin, istri-istri beliau itu, supaya istri-istri ini bisa memberikan penjelasan pengetahuan Islam kepada wanita-wanita di sekelilingnya. Pasalnya, tidak semua wanita di masa itu berani belajar langsung kepada Nabi Muhammad. Tidak semua wanita yang ada pada masa itu bisa mendengarkan langsung pengajaran mengenai semua urusan agama kepada Nabi Muhammad. Maka persoalan-persoalan tertentu mereka cenderung malu untuk menanyakannya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan suaminya pun tidak mungkin kemudian diberikan praktek-praktek tentang kewanitaan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad memiliki banyak wanita yang sah sebagai bini beliau, Ummul Mukminin, yang berfungsi untuk mengajarkan risalah keislaman sebagai tonggak hukum yang akan menghapuskan hukum-hukum jahiliyah di atas muka bumi melalui wanita-wanita yang halal baginya. Jadi di sisi mereka ditaklif, diajarkan bagaimana kemudian taklif ini kemudian terkait dengan pelajaran atau materi agama.
di sisi lain mereka sungkan belajar langsung atau bertanya langsung kepada Nabi Muhammad atas persoalan-persoalan wanita terkait dengan agama di hadapan Nabi, maka mereka kemudian bertanya kepada istri beliau. Maka istri diperbanyak, dari kabilah ini ada, kabilah ini ada, kabilah ini ada. Supaya apa? Supaya menyatukan seluruh kabilah-kabilah yang ada pada masa itu. Kenapa beliau tidak menikah sebelum dia sebelum dia menjadi nabi? Ada urusan apa? Dia bukan maniak seks. Beliau bukan manusia yang jahat. Mereka bukan cenderung kepada wanita. Itulah justru bukti bahwa andai saja dia ini seperti apa yang dipikirkan oleh para misionaris, maka sebelum datang kemudian perintah mengajarkan Islam, beliau sudah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Apa pasalnya? Beliau tidak dibesarkan oleh ibunya. Beliau tidak dibesarkan oleh ayahnya. Selepas beliau ini hanya hidup di keluarganya. Sudah tentu pengajaran-pengajaran tentang apa yang tidak baik itu bisa masuk kepada beliau andai saja Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mempersediakan dirinya untuk menjadi rasul penutup akhir kehidupan bumi. Sederhana kok itu. Jadi mereka ingin menjatuhkan derajat keimanan kita kepada beliau yang mulia, tapi tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena kita ini adalah orang yang diajarkan untuk menghormati beliau. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah agar dakwah beliau yang sangat berat, yang penuh dengan guncangan, menjadi ringan, menjadi mudah tersebar, disebabkan karena adanya kemudian tokoh-tokoh wanita yang berpengaruh menjadi bini beliau. Kita harus paham bahwa pada masa itu, masa 1400 tahun silam, itu tidak sama seperti zaman sekarang. Kala itu pernikahan merupakan cara yang ampuh dan efektif untuk menyatukan kabilah-kabilah, membangun, menjalin, menyatukan persaudaraan dan meradit cinta di antara mereka. Karena dengan itulah kemudian beliau Nabi Muhammad menikah lebih dari satu. Untuk bagaimana mempermudah misi dakwah, mempermudah agar Islam secepat itu menyebar ke seluruh penjuru. Kenapa? Allah membatasi usia beliau. Maka Islam kudu harus kuat sebelum beliau meninggalkan bumi. Islam kudu harus tetap kokoh sebelum beliau diangkat derajatnya menuju kehidupan berikutnya. Maka Islam harus segera ditanamkan kepada seluruh umat manusia melalui para istri-istri beliau, para sahabat-sahabat beliau. Ini yang perlu saudara-saudara Kristen pahami. Sedangkan pengajaran makan daging Tuhan, makan daging manusia, minum darah Tuhan, minum darah manusia, makan babi, makan anjing, makan seluruh apa yang bergerak di bumi ini, dan minum semua yang encer-encer, serta menuhankan makhluk yang merangkak dari kuburan, tidaklah kita dapatkan dari keluarga Yesus. Beliau punya ibu kandung, beliau punya ayah tiri, beliau punya saudara kandung, punya sepupu sekali, punya bibi, punya paman, punya opung, punya tulang, bersebaran lainnya, bersebaran itoknya. Tapi tak ada satupun ito dan lae-lae, paman-pamannya, kakek-kakeknya, nenek-neneknya, ponaan-ponaannya, sepupu-sepupunya, tetangga-tetangganya yang mengajarkan kemudian untuk melakoni ajaran seperti yang dilakoni oleh pengikut agama yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi percuma kalian menyusun kemudian siasat rencana untuk menjatuhkan derajat keimanan kami kepada beliau. Beliau manusia mulia, sangat mulia. Saking mulianya, beliau tidak pernah ego di dalam menyebarkan agamanya. Tak ada satupun nama di dalam Al-Quran yang dia sampaikan melalui lisannya mencatut nama ibu kandungnya. Tak ada pun satu nama ayahnya di dalam Quran.
Tak ada satupun nama kemudian anaknya di dalam Al-Quran. Kenapa? Misinya bukan untuk kelompok. Misinya adalah untuk litubayyina linnas. Beliau tidak mementingkan keluarga beliau. Beliau tidak mementingkan pribadi beliau. Bahkan dalam Al-Quran beliau tidak pernah bercerita tentang hal pribadi beliau, kecuali yang diperintahkan oleh Allah untuk beliau ceritakan. Andai saja beliau itu adalah orang jahat yang tidak bisa dipercaya oleh pencipta yang mengutusnya, maka dia akan mencampur adukkan kemudian antara wahyu Allah dengan perkataan-perkataannya. Tapi faktanya, apa kata beliau? Jangan kau tuliskan apa yang berasal dari diriku sendiri, tetapi tuliskanlah, hafalkanlah apa yang kuterima dari Tuhanku. Tuh yang perlu saudara pahami. Jadi saudaraku muslim, kalau ada yang bertanya seperti itu, jawab saja bahwa kalau anda tidak memahami tentang perbandingan agama, katakan, sejahat apapun penilaian kalian terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa baca kitabnya kan? Kalian hanya mendengarkan isu-isu tentang beliau kan? Sementara kami yang mayoritas di Indonesia ini memahami tentang beliau langsung dari kitabnya atau langsung dari guru-guru kami. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana kejahatan yang beliau lakukan tidak menghantarkan kemudian Nusantara ini dijajah oleh pengikutnya. Malah sebaliknya, pengikutnya lah yang mengusir penjajah dari Nusantara ini, sehingga engkau bisa bebas menghujat beliau. Yang ketiga, sejahat apapun beliau di hadapan anda, beliau tidak pernah jahat kepada anda. Beliau tidak pernah menghujat anda. Beliau tidak pernah mencaci anda. Beliau tidak pernah kemudian mengajarkan umatnya untuk memusuhi anda yang tidak memusuhi dirinya. Bahkan beliau mengajarkan umatnya untuk mengajarkan kebenaran dari lisannya kepada seluruh umat manusia. Dan terakhir, sejahat apapun beliau di mata anda, beliau tidak mengajarkan umatnya untuk kawin sejenis seperti di gereja. Titik. Silakan teman-teman sekalian, diambil alih. Bang Suma. Masya Allah, Allahu Akbar. Silakan, brother. Siap, saya mau bertanya juga ini. Saya ini dari Kristen juga. Saya mau bertanya, ya kan sekarang lagi viral ada murtading yang dari Aceh yang sementara ini beliau menjelaskan tentang seperti tadi Bang Suma sampaikan bahwa istri dari Muhammad itu dia lebih dari satu. Dan beliau jelaskan gitu, tapi sekarang beliau disalahkan. Itu bagaimana? Seperti begitu. Saudara, itu satu dari beberapa banyak yang beliau lontarkan dengan nuansa kebencian. Tapi yang membuatnya tertangkap itu adalah ketika beliau mengatakan beliau membangun gereja di Aceh. Lalu beliau memakan babi dengan menggunakan ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga ucapan-ucapan yang hanya ada di dalam Islam. Dan pada saat itu beliau dikenal sebagai seorang murtadin, dan juga memang dia adalah penghujat. Saya beberapa kali berdebat sama beliau. Ada kurang lebih 5 atau 6 kali saya berdebat dengan beliau. Si mencerdaskan ini, tapi ilmunya nggak ada, nihil. Beliau nihil ilmu. Sekira tersadarkan, Guru. Oke, siap. Iya, tersadarkan. Iya, tersadarkan, betul. Siap Bang, oke saya paham sekali. Terus apa satu yang saya mau tanya lagi, apa namanya, seperti yang Ustadz Abdul Somad sampaikan itu, apa kita di kaum muslim itu harus istrinya sampai 4 begitu, itu betul kah atau bagaimana meleset begitu? Justru di dalam Al-Quran itu hukum beristri itu fawahidah, cukup 1. Itu di dalam Al-Quran itu. Bahwa apa yang terjadi di dalam Islam jelas dikatakan oleh Al-Quranul Karim, fawahidah. Surah An-Nisa ayat 3. Cukup 1. Karena kamu tidak akan mungkin bisa adil.
kenapa kemudian Islam diberi kelonggaran? Kalau Islam itu dibatasi 4, agama lain itu tidak dibatasi. Tidak ada di dalam Bible, mulai dari data kitabnya orang Yahudi sampai kitabnya orang Kristen, itu tidak ada perintah kepada jemaat cukup 1 istri. Nggak ada dalilnya itu. Saya sudah 18 tahun mengkaji Bible, saya belum pernah temukan ada perintah kepada jemaat Kristen cukup 1 istri, itu nggak ada. Kecuali di Islam. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah 1 orang saja. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Kenapa? Berarti Ya, silakan. Pak Abdul Somad sampaikan ini meleset ini. Apa kata guru saya? Kan beliau kan Apa? sampaikan Di dalam Al-Quran memang ada perintah nikahilah. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'adilu fawahidah. Nikahilah 2, 3 atau 4. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka cukup 1. oh siap. Kata Quran, zalika adna alla ta'ulun. Ta'uluh kata Allah. Karena itu lebih dekat daripada tidak berbuat zalim. Siap. Berarti kalau kita kawin lebih dari 1, tapi kalau tidak bertanggung jawab itu kesalahan besar ya? Oh, nggak boleh. Nggak boleh dalam Islam menikah lebih dari 1 tapi nggak bertanggung jawab. Dosa itu, dosa besar itu. Oh, berarti bisa juga. Itu dosa besar. Dosa besar. Ya, Bang. Nah, kenapa ada potensi di Islam itu dalam keadaan darurat boleh menikah lebih dari 1, maksimal 4? Ya karena keadaan yang memaksa. Ada keadaan yang sangat-sangat memaksa. Contoh, ketika istri sakit keras, sementara suami ucoknya masih kuat, kayak tiang listrik. Kemana-mana berdiri tegak. Daripada beliau bermaksiat, maka solusinya apa? Nikah. Istri sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Anda seorang laki-laki, kalau si ucok marah, kira-kira apa yang Anda lakukan? Benar juga, Bang. Iya, maka solusinya istri sakit. Dan banyak orang yang mengalami itu, istri sakit, tidak bisa lagi, kasihan. Bahkan penyakit wanita kan banyak tuh yang kemudian na'udzubillah kita berlindung kepada Allah untuk wanita-wanita kita yang kita cintai agar tidak demikian. Kena penyakit. Penyakitnya lagi di situ lagi yang kena penyakitnya. Ya, penyakit kurang duit, kurang bahagia, kenanya di bawah situ. Nah, itu dia. Makanya Allah memberikan solusi. Satu hal yang perlu saudara pahami, jika ada sebuah agama yang melarang kemudian umatnya lebih dari 1, itu sama dengan agama itu menghalalkan umatnya untuk berzina. Catat itu, Bang. Catat itu. Nah, sekarang begini, saya Bang Zuma punya 1 istri. Sebagai laki-laki, saya paling tidak tahan lihat wanita cantik. Maaf. Saya nggak bisa lihat wanita cantik itu, alamak, aku pengen pingsan. Mama manrase bos Kalau saya melihat perempuan cantik, oh mama Masya Allah. Kalau lihat makhluk Allah yang terindah yaitu wanita. Abang, kalau saya keluar ninggalin rumah, lalu melihat seorang wanita, pasti ada ketertarikan sama dia. Itu jujur. Sehari bertemu, aman. 2 hari, aman. 3 hari, aman. 4 hari, sudah mulai bawa berkas ke ruangan. Apalagi kalau dia sedang ngomong, selamat pagi Pak. Ya, pagi Dek. Maaf Pak, Rizka boleh masuk? Habis itu dia jalan. Mau dikemanakan hati ini sebagai seorang laki-laki? Istighfar terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya, biar bagaimanapun jatuh kepada kemunafikan. Akhirnya apa? Haus hilang, Bang. Kenapa?
lambung penuh dengan air liur yang tertelan. Nah, besok hari kita juga ganteng seperti abang saya ini, ganteng, cakep. Tiba-tiba perempuan itu juga ada tertarik. Wanita juga itu tertarik. Bagus kalau dia belum punya suami. Kenapa? Karena sudah kodrat kita sebagai manusia suka kepada lawan jenis. Wanita ini meskipun punya suami, pasti juga dia kagum. Apalagi kalau sudah ada kedip-kedip mata main di sana. Sudahlah. Istri di rumah satu. Tapi siapa yang bisa percaya kita tidak akan berkhianat? Apa yang terjadi? Libur panjang. Wah, liburan kita pergi sama staf kita yang cantik tadi. Berbunga enggak? Berbunga. Sampai celana kita yang kita pakai karena buru-buru, resnya yang harusnya di depan terpasang di belakang dia. Coba, gila nggak tuh? Ini gara-gara wanita. Begitu indahnya. Makanya di dalam kitab Kejadian, tidak baik seorang Adam seorang diri, maka diciptakanlah wanita sebagai penghiburnya, yaitu Hawa. Apa yang terjadi setelah keadaan itu muncul? Istri di rumah pasti percaya, karena di agamaku cukup wanita satu aja, pasti percaya. Terjadi yang disebut maksiat. Terjadi itu. Apalagi sudah ada pengakuan. Kalau kamu percaya kepada Yesus, dosamu ditebus. Wah, tinggal pengakuan dosa. Tuhan Yesus, maafkan ya, tadi aku hilap. Tapi boleh kan besok aku hilap lagi sedikit? Yang penting aku tidak nikah, kawin. Yang penting cukup satu istri aja. Yang lainnya, ya enggak, jangan dikawini, jangan di istri. Tapi kalau di Islam enggak boleh. Begitu keadaan itu terjadi, saya harus jujur kepada bini. Berdasarkan dalil. Adil. Tidak adil rasanya memang kalau kita menikah sembunyi-sembunyi, itu enggak adil. Berarti kita menyalahi konsep. Kita harus izin. Suka tidak suka, rela ataupun tidak, izin sama bini. Sayang, ya paman, rasa-rasanya aku mau nikah lagi deh. Wah, istri ngamuk, berarti Anda tidak berhasil. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu. Berarti Anda tidak berhasil mendidik istri kalau istri melarang kita menikah. Jagalah dirimu dan istrimu. Berarti kita berislam, kudu istri juga harus berislam. Berarti kita harus mengajarkan dalil ini. Ada masa di mana kamu harus menerima. Sama dengan, mohon maaf, bukan saya puji istri saya. Ini anak-anak saya masih dengar. Apa kata bini saya? Waktu saya izin menikah sama beliau, apa kata beliau? Abah, aku tuh sangat sayang sama Allah. Sayang sekali. Dan tidak mau berbagi. Enggak rela rasanya. Tetapi ada tetapinya. Apa itu, ibu? Aku lebih sayang Tuhanku. Maksudnya, kalau aku sayang Tuhanku berarti aku lebih cinta kepada aturannya daripada aturan syahwatku. Silakan, jika Abah masih mau menikah. Justru karena izinnya dia, aku nggak jadi, aku nggak tega, aku nggak rela jadinya. Ya Allah, aku peluk, aku nangis. Ya Allah, wanita yang sangat mulia. Ya, begitulah ceritanya abangku. Jadi sekali lagi kesimpulan saya sebagai penggiat apologet agama, di dalam Lukas 18 nomor 29-30, Yesus membolehkan poligami kepada pengikutnya dengan tanpa batas. Matius 19 nomor 29, dalam original teksnya Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya nanti di surga. Maka saya mengatakan bahwa sebuah agama yang membatasi laki-laki memiliki lebih dari satu istri itu adalah agama yang membolehkan perzinahan. Apa buktinya? Apa buktinya? Di dalam Bible dikatakan begini, tidak boleh orang bercerai kecuali karena zina. Nah, ada solusi nih dalam Kristen. Artinya kalau saya sudah tidak suka sama istri saya karena mungkin mulutnya sudah bau batu tawas, ya, sudah bau batu nisan kuburan Cina kali, setiap nguap itu bikin pusing kepala, ngomong kita mulai oleng dibuatnya, bau keteknya lagi bau sabuk kelapa. Akhirnya apa? Aku udah nggak bisa tidur sama dia, sudah seperti tidur sama setan. Lihat mukanya aku takut. Jadi gimana solusinya? Aku harus cerai. Gimana caranya cerai dalam agamaku? Kudu aku harus berzina.
Jadi Kristen itu nggak boleh cerai di Kristen, melainkan karena zina. Boleh. Jadi kalau saudara-saudara mau berzina, mau cerai dengan bini yang sudah cerewet sekali, kau dari mana? Mau kemana? Dari siapa? Apa kau bikin? Apakah di sana? Nggak boleh. Gini, wah, udah capek-capek kita cari duit, kita dibuat seperti robot. Maka solusinya untuk meninggalkan bini dalam Kristen, berzina, biar bisa cerai. Saya kira begitu abangku. Ya bang, berarti apa namanya? Saya paham juga ini, luar biasa sekali ini bang. Berarti saya kalau lebih dari satu istri kan, yang penting saya bertanggung jawab ya. Ya, bertanggung jawab, adil. Nah sekarang gini abangku, kalau Al-Quran kan mengatakan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Apa yang diterangkan Al-Quran? Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil. Nah sekarang berlaku adil ini berat. Kenapa saya katakan berat? Ketika istri di rumah, istri pertama sendiri di rumah, kita lagi di hotel bersama dengan istri kedua malam pertama. Kira-kira pada saat kita bahagia malam itu, rasa yang dirasakan oleh wanita kedua ini sama nggak rasa yang dirasakan wanita pertama di rumah? Kira-kira di malam pertama? Ya enggak. Ya pasti beda lah. Ya itu di Islam berat bang. Maka yang harus kita lakukan adalah mengajak istri kita lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada kita. Itu keren. Itu keren. Kan ada biasanya tuh orang bilangnya cinta mati sama suaminya, cinta mati. Tapi tidak jarang karena cinta justru mereka mempermalukan suami, mempermalukan istri. Sedikit-sedikit istri dimaki, depan teman-temannya dimaki. Katanya cinta, katanya sayang, tapi nggak dijaga perasaan. Nah itulah kalau di Islam nggak abangku. Di Islam itu hebatnya di Islam lagi abang. Kenapa sampai detik ini saya bangga menjadi seorang Muslim? Di Islam itu meskipun diajarkan lebih dari satu istri, tapi di Islam diajarkan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Surga-surga Aden, surga Eden, mereka umat Islam memasukinya bersama orang-orang soleh dari leluhur mereka, orang-orang soleh dari istri-istri mereka, dan juga orang-orang soleh dari anak-anak cucu mereka. Jadi kami di Islam meskipun diajarkan lebih dari satu istri, tetapi kami hidup nanti di surga bersama dengan anak-anak, istri kami, keturunan kami dan seterusnya. Kami hidup bersama di sana. Sedangkan maaf sekali lagi abangku, saya belum pernah menemukan di dalam Bible tertulis ketika orang Kristen nanti mati mereka di surga bertemu lagi dengan berkasih sayang kepada anak istrinya. Itu tidak pernah saya temukan. Jadi apalah artinya di bumi hidup cuman 10 tahun, 20 tahun berumah tangga, 30 tahun, maksimal 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun berumah tangga dengan bini, setia sehidup semati. Tapi begitu di kehidupan kekal kita tidak bersama lagi. Apa artinya? Di Islam, di kehidupan kekal, di mana di sana tak ada cemburu, tak ada iri hati, tak ada dengki, tak ada sakit gigi, tak ada ambeien, tidak ada kepala benjol. Semua tak ada penderitaan di sana, tak ada yang buruk. Kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Masya Allah. Indahnya surganya Islam itu. Bang, kalau di Kristen abang, ya silakan. Kalau yang 72 bidadari itu gimana lagi bang? Saya penasaran tuh. Nah, Masya Allah. Jadi laki-laki nanti di surga akan diberi pelayan bang. Diberi pelayan 72 bidadari. Jadi sama seperti ketika kita diberi ayam panggang 1 kontainer. Kira-kira abang makan semua enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Jadi pelayan-pelayan ini cuman pelayan doang. Kenapa pelayan doang? Karena ada bidadari kita. Ratunya bidadari itu adalah bini kita. Makanya dikatakan jannatu adn yadkhulunaha waman, siapa diantaranya? Azwajihim
wa zurriyatihim azwajihim, istri kita. Istri kita bersama dengan kita di jannah. Dia adalah permaisuri kita. Sedangkan bidadari hanya pelayan dayang-dayangnya doang. Kalau orang beriman di bumi nih, di bumi, bukan di surga, di bumi, di mana Allah kemudian memberikan kita aturan main, cukup satu istri. Di hadapan istri saja kita malu untuk bersetubuh kepada wanita lain, apatah lagi nanti di surga. Jadi bidadari itu abangku, itu hanya ceritanya alat Nabi Muhammad, alat Allah untuk mengajak manusia-manusia jahiliyah pada zaman itu yang gemar kepada wanita tanpa aturan untuk meninggalkan itu, menunggu masa ketika mereka menjaga kelaki-lakian mereka, ucok mereka tidak tertancap di berbagai lubang dan berbagai macam model lubang. Maka Allah menjanjikan, tanggalkan kebiasaanmu, tinggalkan kebiasaan burukmu, tunggu sampai aku memasukkan engkau ke dalam surga, aku berikan kepadamu wanita-wanita cantik berupa bidadari. Itu adalah cara Allah untuk menghentikan perilaku-perilaku jahiliyah pada masa itu. Seperti itu abangku. Jadi kalau ada orang masuk Islam nih, wah aku mau masuk Islam, kenapa? Nanti kalau di surga banyak bidadari. Itu sudah nggak masuk surga. Karena sudah ada niatan maksiat. Udah ada niatan untuk melakukan sesuatu yang menurut syahwatnya, untuk memuaskan syahwat. Sedangkan surga itu tempatnya orang yang suci hatinya, suci pikirannya, suci jasmaninya, baru bisa masuk surga. Kalau ada pikiran kayak begitu, belum masuk surga, di kuburan sudah ditetesin tinta panas duluan. Begitu abangku. Siap bang. Akhirnya dia berdoa, oh Tuhan, kenapa? Masukkan aku ke surga. Kenapa? Aku pingin puaskan ucok. Ah sudah, nggak bisa masuk surga. Nggak bisa masuk surga orang-orang kayak gitu. Begitu sahabat, begitu saudara. Oke, siap bang, makasih, hormat. Iya, abang dari mana? Protestan? Katolik? Saya Protestan. Protestan abang. Abang orang baik, kelihatan dari wajahnya, Masya Allah. Oke. Oke bang Suma, makasih. Makasih. Ya, makasih. Oke bang, terima kasih. Ya, saya sapa dulu ya, Pak Pendeta hamba. Hamba kucluk. Kabur, Pak hamba kabur. Nickname-nya pendeta, penginjilan, kabur. Nah, itu mantap ya. Mantap dia bertanya tentang Islam. Ya, tapi kalau mau mendalami tentang Islam bang, datang ke guru-guru kami yang bisa memberikan kemudian ilmu lebih mendetail. Kalau saya sih cakupannya hanya luarnya aja, itu tak ada apa-apanya ilmunya. Kalau guru-guru kami, wow, mereka memang pakar di bidang Islam. Itu pun Masya Allah. Dan bukan Kristen, saudara? Dan Rakatuak. Ayo teman-teman Kristen, silakan naik bertanya, diskusi. Belum terjawab ya pertanyaan kita tadi dengan baik ya teman-teman. Baik saudara-saudara kami Muslim atau yang non-Muslim di bawah terkait siapa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus ini. Kita belum menerima jawabannya.
Tadi ada yang pusing sehingga dia mengatakan Yesus yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang datang kepada Supiatul. Tanpa kau jelaskan seperti itu pun kita udah tahu, ya pastilah Yesus yang datang kepada Supiatul, yang datang di gereja pada saat kalian bernubuat mengusir setan bermukjizat, itu Yesus yang sama yang datang kepada Paulus. Tanpa kamu jawab begitu ya kami udah paham. Yang kita maksud di sini adalah siapa yang bukan manusia ini yang membawa nama Yesus, yang bukan anak Maria. Kan anak Maria adalah anak Maria. Yang datang kepada Paulus bukan anak Maria tapi memakai nama Yesus. Itu siapa? Jawabannya lucu. Agak tuh. Kalau tiga nomor 1 dia banyak ya. Iya kan. Nomor 1, nomor 11, nomor 12. Karena Paulus berkata yang datang kepadanya bukan manusia. Iya, nah itu dia. Siapa itu? Sama kan ketika ada yang datang kepada Bang Handi, akulah bom-bom yang lagi diet, yang bukan manusia. Nah, apakah itu murid saya yang datang kepada Bang Handi ngaku bom-bom? Ya, bukan, karena bukan manusia, ya kan? Ya, jangan-jangan yang datang ke Bang Handi itu adalah bom-bom yang adalah angsa Bang Suma, angsa. Nggak usah gosip, kita diskusi saja. Iya, silakan. Bagaimana kalau kita ini aja diskusi saja daripada gosip orang tadi, kan sama tadi, mungkin ajaran menggosip barangkali jadi sudah ada tema dari tadi, Bang. Ada beberapa saudara kita Kristen yang sampai ngamuk, dia mengatakan aku bukan saudaramu. Kenapa bisa kau bukan saudaraku? Karena kau bertanya sesuatu yang menyudutkan aku dan membuat aku sulit untuk menjawabnya. kita buka tema lain saja. Kenapa berat, Bang, temanya? Bukan ini tema penting. Tentang kita buka tema tentang Al-Quran aja. Saya ragu ini penting. Al-Quran ini penting. Ini bukan penting itu, abang dibahas. Bukan bang, maksud saya begini, kita buka tema lain aja tentang kitab suci. Al-Quran itu ya, hanya diajarkan. Saya dulu diajarkan narasi sebentar kamu tanggapi. untuk Begini, orang-orang ya. yang berakal masalahnya. Iya, saya tahu. Al-Quran itu bang, kalau kita teliti 3/4 itu kayaknya diadopsi dari Alkitab ya, mulai dari cerita tentang kenabian. Iya. Muhammad saja hanya 4 kali disebut di dalam Al-Quran bang ya, perlu abang tahu. Musa iya. sekitar 80 kali. Coba you periksa Al-Quran. Musa disebut di dalam Al-Quran 80 kali. Isa yang kalian sebut-sebut itu nabi, itu 69 kali. Ini saya ada studi kelayakan tentang itu bang. Saya tidak congor kayak bang, cuma ngomongin orang sana sini. Itu data gitu. mau tidak menguatkan kebenaran. Dan yang kedua, dari mana? Ini kan jelas bang ya. Jadi inilah kenapa sampai ada dan kemudian kalian berkata Alkitab yang menciplak Al-Quran. Ini kan menjadi pertanyaan. Nah, sekarang begini, sekarang keabsahannya sekarang Al-Quran dipertanyakan. Al-Quran itu ditulis 100 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Iya kan? Nah, ini untuk peneliti, untuk ilmuwan ini menjadi masalah. Karena tidak sejaman dengan peristiwa penulisan. Loh, ini fakta bang. Saya nggak bicara dongeng seperti kamu. Nah, 100 tahun setelah peristiwa, sekitar tahun 700 lebih, baru Al-Quran ditulis. Nah, yang menjadi persoalan, apakah benar Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad? Ini yang menjadi persoalan bang. Jujur loh.
kamu kalau ini belajar sejarah. Saya punya data bang, ndak ada data bang. Cuman congor. Nah ini kita buktikan. Kamu periksa Al-Quranmu bang semua. Di dalam Al-Quranmu saja Nabi Muhammad cuma 4 kali disebut di dalam Al-Quran. Nabi Musa 80 kali. Coba kau periksa. Udah. Enggak paham Al-Quran. Udah curhatnya, udah. Mau Udah. bahas Al-Quran. Kalian ini diajari, Udah kalian belum? tidak mau mendengar. Ini bicara Udah keilmuan, bukan bayi congor. Sudah Kalau belum? bayi congor bang, ini Oh, namanya masih. tidak berdasarkan keilmuan. Ini Masih, seperti ya apa? silakan. Cuma Silakan. Pakai data. Iya. Aku bernarasi, Udah? saya mau dengar. Saya mau dengar kamu bernarasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan kepadamu yang penuh berkah supaya manusia menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi Al-Quran itu memang hanya untuk orang yang berakal sehat, bukan orang yang tidak berakal sehat. Ketika saudara datang membawa Al-Quran, Anda datang dalam keadaan belum sehat, masih menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Manusia yang menyembah makhluk kuburan itu manusia yang belum berakal sehat. Anda kemudian sabar, gantian kita kan, keilmuan, ganti, bukan dengan congor. gantian kita. Ini Al-Quran saya mengatakan begitu, mau ke mana? Al-Quran saya mengatakan waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran saya mengatakan itu. Al-Quran itu diwahyukan untuk kepada orang-orang yang berakal sehat agar mendapat pelajaran. Ente sebagai penyembah makhluk kuburan sehat enggak tuh? Enggak sehat dong. Ada enggak orang sehat menyembah makhluk kuburan? Ya enggak sehat. Yang disembah itu pencipta, bukan makhluk ciptaan. Jadi kalau Anda bertanya tentang Al-Quran, lalu kemudian mengambil kesimpulan seperti itu, wajar. Kenapa? Anda belum sehat. Sedangkan Al-Quran dikatakan apa? Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu wa busyara lil muhsinin. Tengoklah kawan-kawanku, orang yang tidak berakal sehat baca dalil Al-Quran dikatakan congor. Orang lagi bahas kitab suci Quran nih, kedudukan Al-Quranul Karim sesuai dengan apa yang dia tafsirkan tentang pengetahuan sendiri dengan Al-Quran. Ini ilmu. Sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab tersebut, yang menggunakan bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Ini Quran yang menerangkan itu. Lalu kemudian dikatakan oleh Allah, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqasus alaik. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Sungguh aku Allah benar-benar telah mengutus rasul-rasul, nabi-nabi sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang aku ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak aku ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul pun membawa suatu mukjizat kecuali dengan izinku.
Maka apabila telah datang perintah Allah, yaitu tentang hari kiamat, maka putuskanlah segala perkara dengan adil. Ketika itu rugilah manusia-manusia pelaku kebatilan. Siapa mereka? Yang tidak berakal sehat seperti saudara kita ini. Anda dengan keterbatasan waktu untuk belajar Bible, apalagi mengetahui Al-Quranul Karim, ingin memberikan suatu pernyataan yang menurut ente harus kami dengarkan, harus kami akui kebenarannya. Bullshit. Kamu ketakutan, Bang. Bullshit. Jangan takut. Bullshit. Saya sudah menjawab pertanyaan saudara. Kenapa di dalam Al-Quran itu banyak menceritakan tentang kisah-kisah lalu? Al-Quran mengatakan, kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu. Lalu kemudian kitab yang datang kepadamu yaitu Al-Quran, itu adalah kitab yang membenarkan Al-Torah dalam bahasa Arab untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang zalim. Jelas itu. Al-Quran saya menguraikan itu. Al-Quran saya menguraikan itu. Jangan. Kemudian pertanyaan selanjutnya kepada saya. Dengar. Pertanyaan selanjutnya kepada saya. Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan kemudian kepada umat Islam pada masanya, pada zaman beliau, khusus Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Tuh. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Berarti Nabi Muhammad sudah mengenal kitab Al-Quran. Nabi Muhammad sudah mengetahui tentang Al-Quran. Karena seluruh rangkaian ayat suci Al-Quran itu terlontar dari lisan beliau. Iya, ditulis 700 tahun setelah Lalu kemudian, sabar dulu. Lalu bagaimana metode? Sabar. Bagaimana metode kemudian yang dilakukan oleh orang Islam sesama Nabi Muhammad untuk kemudian melestarikan Quran? Metode yang mereka gunakan adalah hafalan. Talaqi, habis itu mereka menghafalkan. Jadi kalau Nabi Muhammad mengatakan wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma, maka sahabatnya kemudian menghafalkan bacaan tersebut. Itu kaidah di Islam. Makanya ajaran Islam itu dari sejak kemudian Nabi Muhammad membawa risalah keislaman sampai detik ini tidak pernah berubah. Itu menurut narasimu, Bang. Itu fakta. Itu real. Sejarah berjalan detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, ke tahun, ke abad. Islam dalam kaitannya dengan Al-Quranul Karim tidak pernah berubah sedikit pun. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran berasal dari lisan Nabi Muhammad, didengarkan oleh para sahabat, sahabat kemudian menghafalkan, sahabat kemudian menuliskan, sahabat kemudian membukukan. Aman, sejahtera, nggak ada masalah di situ. Sekarang Anda mau terima, tidak terima, jelas. Al-Quran sekali lagi saya katakan kepada saudara, waliyatazakkara ulul albab, hanya orang berakal sehatlah yang bisa memahami Al-Quranul Karim. Anda tidak memahaminya, wajar, 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 wajar. Anda tidak memahami penjelasan saya, wajar. Saya balik bertanya kepada saudara. Dengarkan pertanyaan saya, Bang. Pelan tapi membutuhkan jawaban. Tolong Anda jelaskan ke saya, dari mana dari mana Lukas tahu kalau kelamin Tuhan Anda itu dipotong pada hari ke-8? Silakan. Aduh, dibahas yang lain, kau loncat yang lain. Ada diskusi. 2, 3, diskusi yang baik. Lain 4, ditanya, lain kau jawab. Belum 5. Itu pertanyaan itu dijawab 6. itu. Kan tidak seperti itu. Ini kan 7, kita bahas masalah keabsahan. 8, ini masalah 9. Kan balik tanya ini. Jangan digiring kemana-mana opininya. Saudara, di dalam catatan karangan penulis Lukas 2:21-22, Paulus punya murid bernama Lukas. Si Lukas mengarang cerita Tuhan lu nonotnya dipotong pada usia beliau 8 hari. Pertanyaan saya, ini berbicara mengenai historis sebuah kitab.
Dari mana Lukas, murid Paulus, tahu kalau Yesus dipotong nonotnya di hari ke-8? Apakah Paulus hadir di sana? Apakah Lukas hadir di sana? Apakah Lukas melihat nonotnya Tuhan Anda? Apakah Lukas menerima cerita-cerita dari orang-orang? Ataukah Lukas mendapat cerita dari Yesus? Lukas, sini kau dulu ada mau kubisikkan telingamu. Apa Tuhan? Asal kau tahu nah, keren tonji punya aku gang. Model jalan kote. Kenapa? Dipotongi pada hari ke-8 saya dulu. Modelnya geriting-geriting lucu. Ada Yesus menceritakan tentang kelaminnya kepada Lukas. Ada. Apa katanya? Bisikkan ke saya kalau kau malu untuk menceritakan itu. Terus jangan-jangan Lukas bilang, mana beng? Lihat Kak Bede. Ya tahu bagus nah, seperti lombok biji. Sorry, bukan lombok biji. Cocok nih, lombok biji, tapi uratnya. Bayangkan itu batangannya, kalau uratnya saja seperti lombok biji, Paman. Ya ini pertanyaan tuh secara histori. Lukas itu kitab yang digenggam oleh saudara penanya setiap minggu ke gereja. Isinya ada bercerita tentang Yesus. Maka saya bertanya, dari mana pengarang Lukas tahu kalau nonotnya Tuhannya dipotong pada hari ke-8? Ayo. Kejam lagi sebut kita uratnya. Kan duduk. Kan cuman cerita pengembangan, namanya juga orang membahas pembahasan toh. Kan ditanya. Mungkin Yesus yang tanya Ki. Lukas sini kau dulu, duduk kau dulu di sini Camone. Mau kak bisik kau. Apa itu Paman? Apa itu? Saya toh disunat pada hari ke-8. Kau ya? Kau orang Yunani kau toh? Kau orang Roma kau toh Lukas? Disunat tidak kau? Saya keren dipotong gang. Bisa jadi, ini kan bukan saya menuduh. Bisa jadi Lukas mengatakan, coba Bedek lihat Kak. Mana coba gue lihat? Diperlihatkanlah. Habis itu ece beliau, kok kecil gitu, kayak lombok biji. Tapi kamu paten Tuhan. Kenapa? Yang kumaksud lombok biji itu tadi itu uratnya. Iya toh, orang namanya sama seperti dia tadi tafsir bebas. Aku pun begitu. Ya, boleh-boleh saja, ya kan? Kabur nih. Itu namanya eksegesis. Kabur di kesian. Iyalah. Nggak tega nih. Silakan Ri. Gini loh, kenapa sih pembahasan agama antara Kristen dan Islam ini tak berkesudahan? Iya memang nggak bisa sudah bos. Iya karena Kristen itu ke-Islam-Islaman bos. Gimana? Kristen yang memulai. Coba Anda pernah melihat nggak orang Hindu sama Islam berdebat kayak gini? Pernah nggak? Orang Buddha dengan Islam pernah nggak berdebat kayak gini? Pernah nggak? Orang Yahudi dengan Islam pernah nggak? Nggak pernah. Kenapa? Mereka saudara-saudara kami Hindu, Buddha, Yahudi percaya diri dengan agama mereka, dan mereka tidak didoktrin untuk mengajarkan agama mereka kepada orang lain dengan cara tipu-tipu. Tidak seperti agama lu. Memang diajarkan. Filipi 1:18. Apalagi 1 Korintus 9 nomor berapa itu kawan-kawan? 21-22. Yang ngajarin itu siapa? Paulus yang memerintahkan. Paulus yang mengajarkan, beritakan. Meskipun Yesus diberitakan dengan maksud propasis. Anda tahu arti propasis dalam bahasa Yunani ini? Propasis itu artinya mengelabui, menipu, berpura-pura, berbohong. Maka aku Paulus tetap bersuka cita. Bagaimana? Ya justru karena itu. Agamamu, jangan agamamu memakai agamaku. Justru itu kami harus menegakkan. Lakum dinukum waliyadin. Kami harus menegakkan itu. Ya ngomongnya itu. Kami harus menegakkan. Kami harus menyadarkan. Hei Kristen, agama yang berasal dari Yunani Romawi, jangan kau pakai istilah Al-Quran kawan.
Agamamu. Jangan kau berpura-pura pakai topeng ke Islam-Islaman. Sekali teos tetap teos. Sekali dewa tetap dewa. Ya udah kita asal dari gua. kita bahas. Gantian. Ajaran kami dari Kau goa. percaya dengan keislamanmu, Tapi kenapa Tuhan kau kami bukan dari goa kuburan. Asalnya dari gua. Tuhanmu berasal dari goa kan? Roma 14 nomor Asalnya 9. dari goa, Untuk tetap goa. itulah Yesus Kalau kau dibangkitkan percaya dengan dibangkitkan agamamu, kenapa kau dari tersinggung kuburan dengan goa. itu? Goa. Hayalan Yesus itu goa, dari tetap goa. goa. Yesus Semua dari orang- goa. Yesus dari goa. Ketika dia lahir, dia dari goa Hayalan goa, vagina. tetap goa, Maaf, bro. goa yang disebut goa rahim. Keluar dia dari goa gelap itu. Ya, mana Dende? Ya Dende. Tuhan keluar dari goa. Ketika dia keluar dari goa milik Yusuf Sini, Arimatea, jangan mute-mute, dia jadi jangan Tuhan. mute-mute. Sebelum dia masuk ke dalam goa, diletakkan dalam Anak goa kuburan tetap milik goa. Yusuf, dia Ajaran mayat. ibu tetap tipu. Begitu keluar dari goa milik Yusuf Arimatea, mayat tadinya jadi Tuhan. Tadi dia mayat kan ketika masuk di goa itu. Orang goa mau ngomong. Ya toh? Ketika dia masuk ke dalam mayat ini masuk ke dalam goa, dia mayat kan? Begitu keluar dari goa jadi Tuhan. Ini cuma menunjukkan kebodohannya ini. Dia tunjukkan cara sundalnya ini. Kenapa bang? Kok emosi? Santai aja. Saya tadi ada tema yang membuat teman-teman kalian lebih dulu itu kalang kabut. Temanya itu adalah siapa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus yang bukan anak Maria. Itu siapa bang? Kalau kami simpulkan menurut Al-Quran iblis. Kalau kalian? Kalau Yesus pun Kristen dari Adam itu ada bro. Sedangkan sejarah agamamu cuma dari goa. Kalau Yesus itu sendiri mengatakan agar waspada kepada iblis yang datang memakai nama Yesus. Itu kata Yesus kepada Bani Israel. Kau iblisnya. Gitu. Ini kami waspada kepadamu karena kau iblisnya. Lalu kemudian Paulus datang tuh kepada murid-murid Yesus mengatakan, aku bertemu dengan Yesus Kristus yang bukan manusia loh. Muncul pertanyaan, siapa yang datang kepada Paulus yang mengaku bukan manusia ini tapi bernama Yesus? Ya bukan anak Maria ini siapa? Jawab aja, nggak usah emosi, silakan. Hoi! Jangan emosi, santai. Kalau masalah Bibelnya ditanya, dia dongo. Kalau menghujat jago. Jangan ini. Jawab Jimmy, jawab. Jawab, silakan. Silakan. Saya tunjukkan kebodohan. Pertanyaannya sederhana. Aja dengar ceramahmu. Silakan jawab pertanyaan saya. Siapa yang datang kepada Paulus yang bukan manusia, bukan anak Maria, yang mengaku Yesus ini siapa itu bang? Pertanyaan sederhana lo itu. Intinya saja bro, agama Kristen itu dari Abraham itu sudah ada sejarahnya. Sedangkan kalian agama itu cuma dari goa. Ingat, dari goa. Itu saja. Agama Kristen mendapatkan cerita tentang Abraham dari mana? Itu intinya. Anda tuh berasal dari goa. Dari mana ceritanya? Goa yang gelap. Dari mana ceritanya? Siapa yang mengarang? Itu dari mana ceritanya tentang Abraham di agama Anda? Tolong dijawab. Kamu dari tadi ngomongnya Paulus dapat dari Lukas, tahu dari siapa tentang Yesus waktu itu. Iya, saya bertanya kenapa Anda nggak jawab? Nabi Muhammad yang tahu dari gua, kamu percaya cerita Nabi dari sahabat, Muhammad cerita dari sahabat, menerima wahyu selama 22 tahun, hampir 23 tahun Nabi Muhammad menerima Al-Quranul Karim, dan hanya sekali menerima berada Al-Quran itu siapa saksinya? di dalam Saksinya itu siapa? di dalam Nggak gua ada itu hanya sekali tunjukkan aja. satu saksi saja bahwa Muhammad terima Al-Quran. Coba tuh.
Gini, saudara, kalau ilmu Anda masih nihil, jangan sekali-sekali bertanya tentang Islam. Kenapa? Karena apapun yang kami jawab sebagai jawaban dari pertanyaan, Anda hanya mengolok-ngoloknya. Gitu loh. Kenapa? Karena pada dasarnya Anda bukan mau belajar, Anda cuma mau menghina. Padahal saya bertanya itu bukan mau menghina, saya cuma mau diluruskan aja. Bahwa Yesus pernah berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesat ini akan menyesatkan banyak orang, kata Yesus. Artinya ada Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang. Nah, Yesus asli adalah yang dilahirkan Maria. Yang dilahirkan Maria tentu manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Dan Paulus katakan Yesus yang datang kepadanya bukan manusia. Ayo. Berarti yang datang kepada Paulus bukan anak Maria. Lalu siapa yang datang memakai nama Yesus yang bukan anak Maria menurut Yesus? Siapa selain dirinya? Yang menggunakan nama Yesus selain dirinya dan bukan anak manusia. Itu siapa? Kenapa kemudian kalian datang malah menghujat? Ini pertanyaan yang membutuhkan jawaban akurat. Kenapa? Kalau Anda tak sanggup menjawab dengan tepat, benar dan bisa menyelamatkan kalian dengan jawaban itu, maka terbukti kalian menyembah iblis dalam nama Yesus. Jangan emosi, karena Yesus mengatakan itu. Ada penyesat memakai namaku. Bahkan di dalam kitab saudara sendiri diterangkan, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah penyesatnya. Nah, itu kata kitab saudara. Penyesat itu yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Paulus mengaku bukan manusia yang datang kepadanya, tetapi Yesus Kristus. Anda mau mengelak kemana kira-kira? Yang datang memberitakan Injil kepada murid-muridnya di tanah Yudea, di Galilea, di Yerusalem, itu adalah manusia, anak Maria. Yang datang kepada Paulus, mengajarkan 13 surat kepada Paulus, itu bukan anak Maria. Sama-sama Yesus, tapi satu manusia, satu bukan manusia. Kristen mengikuti bukan yang manusia. Yang diikuti oleh Kristen adalah yang bukan manusia yang datang kepada Paulus. Siapa itu? Siapa itu kira-kira? Yang kalian sembah setiap hari Minggu. Yang karena dia kalian makan babi. Yang karena dia kalian tidak sunat. Yang karena dia kemudian kalian menduakan pencipta langit dan bumi. Siapa makhluk itu? Tidak ada perintah Tuhan, tidak ada perintah Yesus anak Maria ibadah minggu. Tapi bisikan makhluk itu yang mengajarkan kalian ke gereja hari Minggu. Itu siapa itu? Siapa itu? Memakai nama Yesus itu yang kemudian membisik hati kalian ke gereja tiap minggu. Itu siapa? Nah, harus kalian jawab. Jawab kepada kami. Apa jawabannya? Kalian ke gereja hari Minggu, tidak ada perintah Elohim, tidak ada perintah Yesus. Kalian berbondong-bondong mendapat bisikan di hati-hati kalian untuk ke sana menyembah kepada yang kalian sebut Kristus itu. Emang ada Yesus mengajarkan? Emang ada Elohim mengajarkan? Tidak ada kan? Tapi kenapa kompak? Karena Yesus sendiri sudah menubuatkan. Iya kan? Bukan demikian. Mereka akan disesatkan oleh Dia yang memakai namaku, Yesus Kristus. Ada nggak materi-materi seperti ini dalam gereja? Nggak ada. Di sini baru kalian bisa dapatkan. Berarti komal ini adalah komal sebagai jalan untuk menyelamatkan kalian. Kenapa naik ke sini jadi penghujat? Kenapa naik ke sini caci maki? Kepanasan. Karena otak kalian tersentil dengan kebenaran yang Bang Suma sampaikan. Dan iblis yang ada di dalam diri-diri kalian itu marah terhadap Bang Suma. Padahal materi ini sederhana.
Materi sederhana. Kenapa nggak bisa dijawab? Suma kamu bicara banyak Suma. Nah, itu pasti emosi kan? Pasti emosi. Suma kamu bicara banyak. Naik pasti emosi. Karena apa? Karena Kamu makhluk sesat. yang ada di dalam Kamu dirinya itu sesat, ngamuk. Suma. Kamu sesat. Kamu nggak usah. Aduh, gimana sih? Jangan diskusi dulu. dengan baik apa gimana ini? Yuk. Biarkan dia puaskan hatinya. Iblisnya lagi Suma, ngamuk. kamu sesat kamu. Jangan dengar Suma, saudara-saudara. Jangan dengar Suma. Ini bukan dia yang berbicara, tapi makhluk yang ada di dalam dirinya yang ngaku Yesus itu yang menuntun kamu mulutnya juga- untuk berbicara. Kamu juga setan kamu juga jadi setan kamu. Saya mengajarkan Yesus Kamu- itu Rasul, Nabi untuk Bani Israel. Beliau manusia Kamu mulia, jadi setan. menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Masa Orang setan? Islam kamu. Kamu jadi setan. Apa ajaran saya yang sampai Anda mengatakan saya setan? Adakah saya mengaku Yesus? Akulah Yesus. Sedangkan setannya menurut Yesus mengaku Yesus. Aku enggak. Kata Yesus, setannya memakai nama Yesus. Akulah Yesus. Nah, saya enggak mengaku. Saya enggak mengaku Yesus. Setannya Kamu kata setan. Yesus memakai namanya dan berkata akulah Mesias. Ya, Akan kalau kamu- menyesatkan banyak orang. Sejak kapan saya mengaku Yesus? Di mana pernah saya mengaku Yesus? Di mana pernah saya mengaku Yang Yesus? semuanya ini. Iya bang, pasti bang. Karena markasnya langsung saya obo-obo ini. Yaitu hati mereka, Pesan pikiran semua mereka. oten, kesetanan oten, keluar Iyalah. setannya semua. Pastilah itu. Karena ini markasnya saya obo-obo. Ini berat. Sabar ya oten. Siapa? Jawab aja. Siapa yang datang mengaku bukan anak Maria kepada Paulus, mengajarkan 13 buku kepada Paulus? Siapa dia? Bukan anak Maria, tapi memakai nama Yesus. Itu siapa? Jujur. Jangan ngamuk. Jangan emosi. Itu hanya pertanyaan. Lah kan, orang biasa ini Kristen. Sebegitu bencinya kalian kepada kebenaran. Sudah boleh ngomong? Iya, silakan. Silakan. Ya, jadi yang setahu saya, Paulus yang sebelumnya bernama Saulus Iya Kristen Ustaz. itu adalah seorang pembunuh, pengikut Kristus. Lalu setelah bertemu dengan pemandangan ilahi, dia berubah tidak jadi pembunuh lagi. Jadi pemandangan ilahi itulah yang merubah dirinya, karakter dirinya menjadi orang yang lebih baik. Jadi dengan itulah kami yakin bahwa pemandangan ilahi itulah dan Yesus itu sendirilah yang bertemu dengan dia langsung. Karena tidak akan ada hal yang tidak berhubungan dengan Tuhan yang merubah karakter orang dari pembunuh menjadi seorang yang baik, yang berubah 180 derajat. Itu mungkin yang saya bisa bagikan Bang Suma. Oke, baik saudaraku. Anda pernah membaca enggak nubuatan Yesus tentang seseorang pembinasa keji yang duduk di tempat kudus? Kenapa pembinasa keji ini bisa duduk di tempat kudus? Karena kenapa? Karena pembinasa kejinya duduk sebagai rasul. Dia pembinasa keji, tapi duduk di tempat suci. Untuk apa dia duduk di tempat suci? Untuk membinasakan manusia. Matius 24 nomor 15 itu jelas itu. Pembinasa kejinya itu duduk sebagai rasul. Untuk apa dia duduk sebagai rasul? Ya untuk membinasakan banyak orang. Lalu yang kedua, Anda baca Matius 12, nubuatan Yesus tentang pembinasa keji yang adalah angkatan jahat. Anda baca tuh. Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Apa yang dikatakan di sana oleh Yesus? Ada orang bertaubat, lalu iblisnya keluar. Setelah dia bertobat, iblisnya keluar. Iblis ini keluar bukan tidak kembali. Iblis ini kembali lagi kepada orang yang bertaubat itu. Tetapi iblisnya bukan kembali sendiri. Dia mengajak 7 iblis yang jauh lebih jahat masuk ke dalam orang yang bertobat tersebut. Setelah masuk, maka orang yang tadinya bertobat jauh lebih jahat daripada semula. Nah, apa buktinya Paulus jauh lebih jahat daripada semula?
Tadinya Paulus hanya membunuh jasad, membunuh murid-murid Yesus. Jasadnya yang mereka bunuh, tidak mereka ajak untuk menanggalkan otaknya. Tapi setelah duduk di tempat kudus, dia punya wewenang kemudian menulis apa yang dia mau tulis. Apapun yang dia tulis itu diimani oleh pengikutnya. Itu potensi yang dia punya. Nah, ketika dia sudah punya potensi itu, apa yang ditulisnya? Aku membinasakan pemikiran orang cerdas. Aku menahan kecerdasan orang terpelajar. Bahkan pengetahuan Tuhan aku tawan. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, di dalam dirinya ada iblis. Siapa yang menggenapi di dalam tubuh orang yang bertobat tadi? Ada iblis. Ketika Paulus sendiri mengaku, di dalam tubuhku ada utusan iblis yang menggocok aku. Siapa yang menggenapi Matius 12 yang Yesus katakan ada orang bertobat, lalu padanya masuk kembali iblis di dalam tubuhnya, 8 iblis, sehingga lakunya jauh lebih jahat daripada semula. Kalau dulu Paulus hanya membunuh jasad, sekarang Paulus membunuh akal manusia. Lebih baik tangan kita dipotong, lebih baik kaki kita dipotong, daripada otak kita yang dihilangkan. Kalau tangan yang dipotong, otak masih bisa berkarya, supaya kita bisa mengenal Tuhan yang betul. Tetapi kalau tangan utuh, kaki utuh, namun otak yang dimatikan, kancing baju pun bisa Anda tuhankan. Nah, Paulus mengatakan misinya adalah mematikan akal manusia. Misinya adalah menghentikan perkataan Tuhan. Pengetahuan Tuhan pun dihabiskan oleh Paulus demi untuk menggiring manusia kepada Kristus yang datang kepadanya yang bukan manusia. Itu dalil, Bung. Itu dalil. Kalian semua ini bukan orang bodoh. Orang-orang Kristen itu orang cerdas, penemu-penemu katanya. Menemu ini Kristen, penemu itu Kristen. Pintar kalian itu, cerdas kalian itu. Tapi kenapa kalau giliran bertuhan, Anda jadi seperti ini? Tidak ada akal. Karena Paulus memang sudah menawan otak kalian. Baca 1 Korintus 1:19 dalam original teks. Jangan bahasa buatan lembaga Bible, jangan baca itu. Karena itu sudah dipelintir sama mereka. Baca original teksnya, 2 Korintus 10 nomor 5. Apa yang tertulis di situ? Bagaimana Paulus berkarya? Beliau menghilangkan kecerdasan manusia, kemampuan berpikir dia rubuhkan. Sepintar apapun manusia, secerdas apapun dia, kalau akalnya dihilangkan, maka dia menjadi bodoh. Di mana kepintaran saudara ketika Anda hadir pada saat Maria melahirkan? Lalu Anda ditanya, wahai saudara Olang, yang keluar dari rahim Maria ini Tuhan atau manusia? Anda ingin mengatakan manusia? Di gereja kalian Tuhan kan? Anda mengatakan Tuhan, yang keluar adalah manusia. Bingung kan? Bingung. Kenapa? Anda terlanjur Kristen. Artinya Anda terlanjur bodoh. Itu fakta, Bung. Itu fakta. Jadi kalau dikatakan beliau tadinya adalah bertobat, yes, bertobat untuk menjadi pembinasa keji. Kenapa dia dikatakan pembinasa keji? Miliaran manusia dibinasakan otaknya. Digiring manusia itu menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Bayangkan itu. Bayangkan itu. Bayangkan itu. Padahal kalian orang pintar. Apakah yang dilahirkan manusia ini Tuhan atau manusia? Manusia. Apakah Tuhan bisa dibunuh? Tidak bisa. Apakah Tuhan bisa diludahin? Tidak bisa. Apakah manusia bisa Tuhan bisa ditampar? Tidak bisa. Apakah Tuhan itu bisa ditombak? Tidak bisa. Siapa yang kalian sembah? Yesus. Pernah nggak dia ditampar? Pernah. Pernah nggak dia diludahin? Pernah.
Pernah nggak dia dilahirkan manusia? Pernah. Pernah nggak dia dibunuh? Pernah. Apa nggak bodoh itu namanya? Kenapa Anda bisa sadari itu? Di saat sekarang diingatkan, disampaikan, sadar. Tapi kenapa Anda tidak ngangkat kaki dari sana? Karena Anda sudah terjerat kakinya oleh makhluk yang mengaku Yesus. Anda bukannya orang bodoh. Anda tahu yang disebut orang percaya adalah orang yang mengikuti perintah-perintah Elohim. Orang yang mengikuti perintah-perintah Yesus. Anda tahu, Anda ngerti yang mengasihi Yesus, yang mengasihi Tuhan adalah dia yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman tersebut. Anda tahu itu. Tetapi pada faktanya, Anda di hari Minggu ngapain ke gereja? Mana perintahnya? Siapa yang mencontohkan? Saya hari Sabat. Kalau Anda hari Sabat berarti Anda melanggar perintah Paulus. Kolose 2 nomor 16, jangan lagi kamu mau diatur tentang hari-hari raya. Jadi serba salah Bang Zuma. Makanya. Jawab Minggu salah, jawab Sabat salah. Jadi gimana Bang Zuma biar nggak berpanjang-panjang karena saya tinggal sedikit aja, sedikit lagi aja. Ya, boleh sedikit sebentar? Silakan. Jadi saya kurang tahu juga ya, saya membaca buku yang sama, mendapatkan hikmat yang berbeda, padahal Bang Zuma juga baca buku yang sama, tetapi mendapat pengertian yang berbeda. Ya, jadi memang saya kurang tahu ini gimana, tetapi saya lihat bahwa kalau Bang Zuma sempat ada baca 1 Korintus 13, itu ada merupakan sebuah pasal yang indah, mengajarkan tentang kasih yang berasal dari pencipta itu, yang harus diterapkan oleh seluruh umat manusia kepada orang-orang semua di sekitarnya. Dan itulah yang mendasari perubahan dalam hidup Paulus. Jadi kalau emang orang yang jadi jahat menjadi baik, menulis 1 Korintus 13 yang sangat indah, dan dia pun masih bisa dimengerti dengan salah, saya kurang tahu juga mengapa. Tetapi ya mungkin itu karena perbedaan pengertian, tetapi bagi saya itu merupakan suatu berkat mengenal Tuhan Yesus melalui 1 Korintus 13 mengenai kasih yang sangat lengkap. Ya mungkin ini kalau tadi yang Bang Zuma ada bilang tentang hal-hal yang lain, mungkin di lain waktu saja, karena saya hanya mau menanggapi tadi yang tentang siapa yang bertemu dengan Paulus di jalan menuju Damaskus itu aja. Mungkin sedikit itu aja Bang Zuma, saya mau izin turun. Iya. Baik saudara, kalau hal-hal seperti 1 Korintus itu, kami umat Islam itu sudah dibentengi oleh firman Allah, qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata kepada Tuhan, Tuhan, karena engkau telah mendudukkan aku pada posisi sesat, sungguh aku akan menjadikan sesuatu yang jahat terasa indah bagi mereka di bumi. Dan sungguh aku iblis akan menyesatkan mereka semua. Nah, jadi kalau saudara mengatakan apa yang ada di dalam kitab Korintus itu bagus, apa bedanya dengan iblis yang datang mengajarkan kasih kepada Adam di Taman Eden? Itu beda lagi Bang Zuma. Apa yang diajarkan iblis? Lain kali aja kalau itu Bang Zuma mungkin ya. Apa yang diajarkan iblis? Kasih mana itu yang diajarkan oleh iblis kepada Adam? Adam, jikalau engkau memakan buah pengetahuan baik dan jahat, justru itu kamu penipuan, akan... bukan kasih. Lah sama seperti Paulus. Oh, tidak sama Bang Zuma. Kenapa tidak sama? Kenapa tidak sama? Lain kali aja. Sekarang ketika Anda mengatakan begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dengan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku,
bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ini mah pelajaran anak TK. Terima kasih sudah dibacain Bang Zuma, terima kasih sudah dibacain. Semua agama mengajarkan sabar, semua agama mengajarkan murah hati, semua agama mengajarkan jangan cemburu, jangan iri, semua agama mengajarkan untuk tidak sombong, semua agama mengajarkan sifat-sifat terpuji. Tetapi bukan berarti karena dia sudah mengajarkan seperti itu, lantas kemudian itu bukan alat untuk menutupi dirinya yang asli. Apa dirinya yang asli? Dirinya yang asli ini adalah mengajak manusia untuk menyembah kepada makhluk yang datang kepadanya yang bukan Yesus anak Maria. Mengajarkan kemudian manusia untuk menyembah kepada makhluk, mengajarkan manusia untuk memfitnah pencipta langit dan bumi, mengajarkan manusia untuk memfitnah Adam alaihi salam, mengajarkan manusia untuk menghentikan aturan Tuhan, menuju kepada aturannya dengan ajaran kasih. Tanpa Paulus, Siddhartha Gautama juga mengajarkan kasih. Buddha juga mengajarkan kasih. Nabi Muhammad juga mengajarkan kasih. Jadi kalau kasih hanya murah hati, tidak cemburu, sabar, tidak sopan, tidak pemarah, tidak menyimpan dendam, itu semua orang ngajarin itu tanpa agama juga orang lakukan itu. Iya, karena kasih itu sudah ditanam oleh pencipta di dalam hati manusia, Bang Zuma. Ya lalu untuk apa lagi diajarkan? Bukan untuk diajarkan, untuk diterapkan. Lah kalau mau diterapkan sekarang begini. Dengan kata-kata yang baik, dengan bertutur kata yang baik. Dengarkan saudaraku, ini implementasi. Ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya, apakah Paulus menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ya atau tidak? Itu yang kau sebut kasih. Kata Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia menempati tempat terhina. Nah, sekarang Paulus mengajarkan untuk meniadakan hukum Taurat, berarti Paulus mengajarkan menempati tempat terhina. Jedar. Kasih itu merubah orang yang keras, marah menjadi lembut. Terserah saudara. Silakan Anda bermanis-manis ria. Aku kasih lo samamu, aku sayang lo samamu. Tapi ingat, kamu jangan menyembah Tuhan lagi ya, sebab kamu bukan hamba Tuhan lagi, kamu anak-anak Tuhan. Mengajak manusia masuk ke dalam neraka itu Anda sebut kasih? Silakan. Karena Paulus memang sudah mematikan akal saudara. Beda pengertian Bang Zuma. Beda pengertian. Emang Kristen bisa mengerti kalau tentang agama? Pakai apa? Bukankah Paulus sudah mematikan akal kalian? Kami mengerti pencipta, bukan agama saja Bang Zuma. Pencipta itu bisa dibunuh nggak sama ciptaan? Tuh, macet. Akalmu dibunuh sama Paulus. 2 Korintus 10 nomor 5. Akalmu dibunuh sama Paulus. 1 Korintus 1:19. Saudaraku, Paulus mengatakan dalam Roma 6:14, sebab Kristen tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena Kristen tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kata Yesus di dalam Yohanes berapa itu? Yohanes berapa itu ya? Terkutuklah orang
Ada yang ingat? Terkutuklah orang yang banyak ini yang tidak kemudian memelihara Taurat, yang tidak kemudian mempraktikkan Torah. Itu di Yohanes berapa ya? Ada yang ingat? Yohanes 7:49 ya? Iya, Yohanes 7 nomor 49. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Paulus Roma 6 nomor 14, kalian Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Jedar. Berarti menurut Yesus, orang Kristen ini semuanya adalah kumpulan orang-orang terkutuk berdasarkan di dalam Yohanes 7 nomor 19. Kami nggak rasa gitu Bang Zuma, nggak kami Iya. rasa gitu. Orang gila pernah nggak merasa gila Bang? Orang gila. Saya nggak pernah bilang gila orang lain. Iya, Bang. saya tanya, orang gila merasa gila nggak? Saya urus anak istri saya dengan baik, saya nggak gila Bang Zuma. Saya ulang pertanyaannya. Orang gila sadar nggak kalau dirinya gila? Gila nggak bisa urus anak istrinya Bang Zuma. Alhamdulillah, berarti Anda tahu tidak mungkin orang sesat sadar dirinya sesat. Yohanes 7:49, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Paulus mengatakan Kristen tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Berarti Kristen menurut Yesus orang-orang Nah, itu salah pengertian Bang Zuma. salah pengertian terus. Emang kamu bisa mengerti sementara akalmu sudah mati? Betul, saya nggak mati Bang Zuma. Loh, Paulus, kalau Anda akalnya tidak mati, saya tanya, bisa nggak Tuhan mati? Mungkin lain waktu aja Bang Zuma ya. Ya, mungkin lain waktu saja. Kira-kira udah cukup Bang Zuma? Iya, udah cukup, saudaraku. Ya, Ingat ya. gantian sama orang lain. Iya, ingat, orang gila tidak akan pernah sadar dirinya gila. Ya, terima kasih Bang Zuma ya. Sama-sama saudaraku Olang. Gak bisa jawab apa karena dia gila ya, gak bisa jawab. Oh. Iya Yuma. Kalau buntu. Pertama ya tentang pembenaran. 6.700 penonton, selamat datang, bantu tekan layar dulu teman-teman. Ya. Yang belum posting ulang. Ya. Forum yang harusnya lunak, tidak seperti pohon jati itu. Iya Yuma. Siapa yang datang kepada Paulus ngaku Yesus tapi bukan anak Maria? Ya, dia adalah Al-Masih atau Kristus itu. Kristus yang mana lagi? Bukankah Kristus itu cuma satu? Iya, segala sesuatu diciptakan dari Kristus. Kristus itu kan manusia. Itu harus kembali kepada sedangkan Kristus. Yang datang kepada Paulus Kristus yang bukan manusia. Dia sudah kembali kepada Kristus. Kembali kemana? Ya pada asalnya. Bukankah Yesus sendiri berkata dia berkembali kepada Tuhannya sebagai anak manusia? Di dalam Efesus kita baca ya. Iya. Mau nggak pakai ayatnya Paulus? Iya. Silakan. Efesus 1. Iya. Nomor antrian 22 ya. Iya. Jelas yang kata Allah telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki siapa? Kristus. Ya, menetapkan dia. Yang saya tanya bukan itu. Segala-galanya bagi jemaat. Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya, yang datang kepada Paulus mengaku Kristus tapi bukan manusia itu siapa? Allah telah menaklukkan segala sesuatu. Saya tidak tanya itu. Serius, Paman? Bukan itu yang saya tanya. Iya, Paulus itu bertemu dengan Al-Masih. Al-Masih itu kan manusia sejatinya. Tapi yang datang kepada Paulus itu tidak mengaku manusia. Al-Masih yang datang sebagai manusia
itu kan sudah diangkat ke kerajaan surga. Ketika dia naik ke atas surga kan juga adalah manusia. Dia Kristus gitu. Dia bisa melakukan apapun. Bagaimana dia cara naik ke surga? Dia kan manusia, bagaimana mungkin dia bisa naik ke surga? Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia, Bob. Dia bukan manusia juga kan, asalnya dia bukan manusia. Ketika berarti dia bukan anak Maria, Bob. Manusia. Kodok bung. Istirahat dulu, Bob. Silakan brother, kalau mau lanjutkan, brother, silakan brother. Bob. Iya, semua orang akan menjadi almasih dalam satu keluarga Allah. Allah menginginkan semua orang. Aduh, tambah kacau ini. Semua orang jadi almasi.